Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, berkat dan anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan, dan kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami rindu untuk dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius 2 ayat 13-15. Saudara dapat membacanya secara pribadi untuk lebih lagi memahami renungan hari ini. Saya akan membacakan Matius 2 ayat 14 dan 15. Tertulis demikian. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kisah tentang seorang pria yang terkatung-katung di tengah lautan luas selama beberapa hari. Ia sudah berusaha untuk mencapai daratan, tapi tidak ada satupun pulau yang nampak olehnya. Ia tidak tahu arah dan hanya berbekal rakit kecil dari bambu. Ia terus bertahan. Setiap hari ia berdoa, meminta mujizat pertolongan dari Tuhan. Suatu ketika, sebuah kapal lewat di dekatnya, dan orang-orang di kapal berteriak-teriak memanggilnya. Mereka melemparkan pelampung dengan tali, dan menyuruhnya untuk memakai pelampung itu. Tapi pria ini tidak mau. Ia malah menyuruh kapal itu pergi. Ia berkata dalam hatinya, "Aku sudah berdoa meminta mujizat Tuhan, dan bukan ini yang aku harapkan. Aku ingin pertolongan yang spektakuler dan supranatural." Kapal itu pun pergi. Tidak lama kemudian, lewatlah kapal kedua. Dan orang-orang di kapal ini juga melemparkan pelampung dan tali, hendak menolongnya. Tapi pria ini tidak mempedulikan dan malah mengusir kapal itu. Ia berkata dalam hatinya, "Bukan begini caranya Tuhan menolong." Kapal yang kedua itu pun pergi. Tidak lama kemudian lewat kapal yang ketiga. Dan kali ini kapten kapal berbicara kepadanya dengan memakai pengeras suara, memintanya memakai pelampung. Pria ini berteriak, "Tidak, aku tidak mau. Aku sedang menantikan mujizat pertolongan dari Tuhan." Sang kapten lalu membalas, "Inilah pertolongan dari Tuhan yang kamu sedang nantikan. Saya datang ke sini untuk menolongmu." Akhirnya pria itu memakai pelampung. Ia menerima pertolongan yang ditawarkan dan naik ke kapal tersebut dengan selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, ada bermacam cara karya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bisa melakukan mujizat yang spektakuler, yang dahsyat dan ajaib. Tapi terkadang pertolongannya terjadi dalam cara yang nampak biasa dan manusiawi. Seperti halnya kisah dalam perikop ini. Dalam Matius 2 ayat 13-15, Yusuf disuruh oleh Tuhan melalui mimpi untuk mengungsi ke Mesir bersama dengan Maria dan anak yang dilahirkannya, yaitu Tuhan Yesus. Sebenarnya, Tuhan bisa mengintervensi keadaan ini. Tapi apa yang dilakukan Tuhan dalam keadaan tersebut? Tuhan meminta agar Yusuf melakukan bagiannya, supaya nubuatan tentang rencana Tuhan digenapi. Saudara yang dikasih Tuhan, kelihatannya tidak ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam peristiwa ini, kecuali mimpi yang berasal dari Tuhan itu. Yusuf harus membawa Maria dan bayi Yesus ke Mesir.
Kelihatannya tidak ada mujizat Tuhan dalam hal ini. Tapi disinilah saudara, kita perlu mengerti bahwa terkadang Tuhan meminta kita untuk bekerja bersamanya untuk mencapai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makna dan pesan firman Tuhan bagi kita dari ayat-ayat ini adalah, lakukanlah bagian yang harus kita kerjakan. Ada kalanya kita tidak boleh hanya berdiam diri dan hanya menanti tanpa melakukan sesuatu. Ikutilah tuntunan Tuhan dan taati suara firman-Nya yang berbicara kepada kita melalui Alkitab dan Roh Kudus, dan jadilah peka terhadap suara tuntunan Tuhan. Responilah apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan mengambil bagian dalam karya Tuhan yang indah di hidup kita. Sekali lagi saudara, Tuhan bisa mengerjakan mujizat-Nya yang ajaib tanpa kita melakukan sesuatu. Tapi ada kalanya Tuhan meminta kita mengerjakan sesuatu untuk mencapai maksud dan tujuannya dalam hidup kita. Karena itu saudara, kita harus peka dan taat kepada pimpinan Tuhan. Kerjakanlah bagian yang harus kita kerjakan untuk menuju kepada penggenapan rencananya di hidup kita. Jangan takut pada kegagalan, jangan takut untuk melangkah, karena Tuhan akan menolong dan menuntun kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan, untuk berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami bahwa Engkau bekerja dengan berbagai cara, dan ada saatnya di mana kami juga harus mengambil bagian untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, supaya kami mencapai penggenapan dari rencana-Mu yang indah dan mulia dalam hidup kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, berikan kami hati yang peka terhadap suara tuntunan-Mu, dan tolong kami supaya kami taat dan meresponi dengan benar setiap dari apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah itu seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.